Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in bisan ila yaumil walil fuqara wal masakin iman wal islam waliman hadara bi hajjal majlis waliman sadaqa bi hajjal majlis waliman anfaqa bi hajjal majlis sayyidul lahumul fatihah ala jahlina ala israfina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Futuhul Ghaib wasirul asrar wa ittihabul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah membukakan kesempitan rezeki kita menjadi rezeki yang midroran, yang berketerusan, thayyiban, yang thayyib lagi halalan dan halal. Mudah-mudahan Allah memberikan dan meluaskan, memperbanyak rezeki untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita dan tetangga-tetangga kita dan kampung halaman kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki para pedagang yang berdagang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki orang-orang muslim dan muslimat seluruhnya di negeri ini, yang pada saat ini negeri ini sedang mengalami kekusutan ekonomi dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan di musim kemarau ini hujan-hujannya, sehingga kemarau berganti dengan musim yang sejuk dan indah hingga datangnya musim hujan. Mudah-mudahan Allah meluaskan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar bangsa yang pemimpinnya memperhatikan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan suami-suami yang di hatinya kurang suka dengan istrinya menjadi lebih suka kepada istrinya, dan istri-istrinya juga terbuka hatinya suka kepada suaminya, sehingga rukun dan damai rumah tangga mereka dan yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmidi alhamdulillah yang datang pada hari ini, Guru Mulyadi alhamdulillah beliau datang juga alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berdua dapat berkah dan kasih sayang Allah. Guru Maksad alhamdulillah dari Pekapuran. Guru Pekapuran gak lain kah? Hah? Nah, Pekapuran lah, bukan berarti sidin orang ahli kapur. Pekapuran gak ada, kampungnya aja namanya Pekapuran. Bahari Palui pas ke Banjar itu disuruh oleh kuitannya cari kampung dauh jar. Sekelilingan Banjar kada dapat gue kampung dauh. Adalah tahu pelabian kampung dauh, Bo? Hah? Nah, ada tahu kalau kampung dauh. Ulun mungkin kada tahu, jangan kada kaki sah Palui kampung dauh jar. Dauh tuh orang tuh, itu jar. Jurang kampung Pekauman tuh jar. Nah, dapat di Pekauman tuh dauh kan rancak nang dauh tuh kaum lah. Jadi berarti kampung Pekauman tuh berarti. Ya lah. Nah, ini kampung Pekapuran dan itu sedihlah. Guru Udin alhamdulillah, Guru Nasution, Guru Nurdin alhamdulillah, Guru Saiful, Guru Rudi alhamdulillah, Guru Sahruni, Guru Rahyono, guru-guru nang lain, nang beguru Numan juga mudah-mudahan sehat afiat lah.
Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan rezeki pian lancar terus, amin. Makin banyak rezeki pian, makin senang pian beragama, gembira pian, nikmat yang banyak dalam beragama ini. Nah, mudah-mudahan meresap tenggelam pian dalam nur Muhammad, amin. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pian juga tenggelam dalam nur Muhammad. Nah, jangan hanya tenggelam doang abahnya. Nah, mudah-mudahan pian senang terus bahagia dalam hidup pian, banyak rezeki, abahnya suka memberi pian duit, amin. Perempuan-perempuan yang masih belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodohnya orang-orang yang soleh, amin. Laki-laki juga, nah amin ya robbal alamin. Faqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardahu, la taqlu halataka imma takuna baliyah au nikmah. Tidaklah kalian dalam hidup itu pasti sunyi daripada halataka, keadaan kalian. Dua hal saja, kanan dan kiri. Antakuna baliyatan au nikmatan. Engkau bisa kena fitnah, bencana, ujian buruk, atau kalian mendapatkan ujian nikmat. Nah, ujian buruk pian tahu aja sudah, ujian nikmat pian tahu juga sudah, kada perlu dijelaskan ya kalau. Nah, apapun dalam hidup ini ya kalau, termasuk pas guring mati lampu listrik, abut turang ya kalau, demo ya kalau, aku sudah bayar pajak jar palui anu boy hamuk di kampung, palui hamuk di kampung gara-gara listrik mati. Sudah aku bayar pajak jar, aku bawa warung dipajaki juga oleh pemerintah. Mau mana pemerintah nih ribut, dihalanginya oleh palui jalanan, orang kada lewat banyak. Ada anu tuan guru di kampung tuh, guru Mulyadi kah rasanya gurunya tuh kada tahu juga anu jar guru nang di kampung nih boy, sabar lu ya ikam, baik ikam jaga sembahyang aja, bila kurang sembahyang jaga, dirikan sembahyang terus. Nah, bah supaya apa aja bang? Supaya kamu masuk surga. Nah, kena bila sudah masuk surga, ikam pasti kada terkumpul lawan nang bagian tukang bajak pajak tuh kada. Ikam kada terkumpul lawan nang pemerintah nang jolin nang ikam sambat itu pastinya, pasti kada mau pangnya di neraka anu di surga. Nyala menyambat di neraka kada pengguru nih, cuma pastinya kada di surga. Karena di surga kada ada lagi ikam bawarong ke situ behimat, ikam bawarong jar guru nih teh toh. Kada ada lagi pajaknya ikam bawarong jar. Jamin jar nang guru nih teh toh. Kada ada lagi nama majak ikam. Lampu kada bematian ikam situ jar guru nih teh toh. Jadi banyak sembahyang jar dia paling bujur juga sudah. Ya kelak apa buat itu? Rajin sembahyang jangan ditinggalkan. Apapun hidup ini jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu. Nah, itu kisahnya itulah. Anu gue keingatan kisah palui jadi telantur lo kisah. Fa in baliyatan patolibu biha bisabri. Jika menimpa kalian satu baliyah itu fitnah, ujian dalam hidup nih yang terasa kalian tidak suka. Apa aja yang kalian tidak suka tuh pasti ujian dah. Itu ujian berarti apa nang kada kita suka tuh ujian. Apa nang kita suka ujian juga, cuma ujian nikmat. Tapi apa yang kita tidak suka itu adalah pasti ujian. Kita cucuk duri di jalanan tuh termasuk ujian. Berjalan tetamu ularnya warnanya hirang, buruknya mau ular nih jar kita itu ujian. Patalibu biha bisabri. Maka pada saat itu engkau dituntut oleh agamamu untuk bersabar. Wahwal adna, tapi itu adalah sabar yang terendah. Nah, tingkatan sabar tuh sabar terendah dah. Artinya nang di kampung tuh maling jin tahu juga kisahnya itu tuh. Gawian sini nih maling, baju juntan, gawian sini minuman keras misalnya. Tahu juga pas anak menyuntan mah anu urang soalnya kada guring, batuk di rumah. Ya. Wah, ini batuk terus urangnya. Kada jadinya menyuntan, ujian kita hari ini ya.
ujian aja gue. Artinya maling aja tahu dengan ujian nih. Ya Pak. Itulah tingkatan sabar yang paling rendah jar maling. Itu sabar aja kita. Malam besok kita lihat jar, kita coba pulang jari. Siang diintipakan maling ini sudah melihat, jar kurangnya perokok, jar pantas pantas batuk terus malam pacangan karena kau menyuntak rumah itu jar kita. Bisa batuk terus bangun terus malam jar. Jar maling nih. Maka itu kita jar kita berokok terus supaya orang karena kau menyuntak malam jar. Kenapa batuk terus malam jar maling nih. Itu maling tuh, tingkatan maling tahu aja ke tingkatan tuh. Lalu bagaimana sabar yang paling utama? Sabar yang utama itu ialah menyadari hidup ini. Menyadari ini yang penting. Hidup ini pasti tidak lepas dari ujian saat sabar tidak senang. Maka menyadari kehambaan kita sebagai manusia yang hina dina. Makanya di dalam agama itu lengkap lah. Orang yang merasa dirinya hina dina, maka dan selalu orang yang hina dina itu pasti berbuat salah, pasti salah. Tadi menyangka dirinya jonantu nafsi, menyangka akan dirinya sendiri khotoan atau syarran, maka orang itu menyangka dirinya adalah jahat, buruk, maka dan menyangka orang lain lebih baik, maka orang itu seolah-olah beristighfar tanpa huruf dan tanpa suara, minta ampun kepada Allah dan Rasul tanpa huruf, tanpa suara. Kalau disuarakannya astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi perasaannya merasa hina dina, tidak ada tanpa huruf dan suara itu perasaannya, maka disebut adalah istighfar tanpa huruf, tanpa suara, minta ampun tanpa huruf, tanpa suara. Tapi bila orang sombong, ya kan, merasa hebat, kadang merasa hina dina, ya dah, biar ia mengucap astagfirullahaladzim di mulutnya, tapi di hatinya tetap seperti itu, tidak mungkin diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah itu rahasia yang terlak, ya kelak. Nah sebutin itu kan, tadi itu subhanallah kelak, ini astagfirullah tanpa huruf, tanpa suara. Udah. Berarti sabar itu ialah melihat di dunia ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menyadari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia dengan ujian itu agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalah menyadari ini itu dulu jerseh. Bila kau menyadari itu, maka jerseh sambungannya sumar ridho wal muafaqah, maka pasti gugurnya bila kau menyadari semua itu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pasti jatuhnya orang itu ridho wal muafaqah. Setelah ridho, muafaqah dia. Ridho apa? Menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah. Bahari cita-cita babinian pingin bisi laki sugih, sekalinya bisi laki mengojek aja sidin. Nah ngojek juga sidin, sugih juga, sugih di jalan, ya kalah, sugih di jalan sidin. Ada apa? Terima ridho dengan Allah, tetap sayang lawan abahnya nih. Bo, pian sayang lawan abahnya lah Bo. Sayang pian itu berarti pian ridho atas ketentuan Allah yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kadusah dicari hikmahnya, kadusah mencari hikmah belalapah juga kada dapat ilmunya, ya lah, tapi ridho. Wal muwafaqah, setelah ridho muwafaqah. Muwafaqahnya apa? Muwafaqahnya adalah bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diridhokan tadi. Ya lah, menyesuaikan diri. Nah kayak apa menyesuaikan diri? Bisi laki itu namanya babinian sakit hidup sudah terima laki kada tapi sugi juga hidup kayak apa? Hidup nang kayak apa orang nang ya seadanya juga, jangan lebih-lebih.
sakit hidup hendak nukar sepeda motor PCX misalnya adalah nah banyaklah orang dah kada kawan nang hanyar nang bakas barang ya lah kada apa nang bakas saja aku hendak nang hanyar ya nang bakas jeung syukur jo laki kawan nukarakan alhamdulillah aku nih je paloy hendak pang menukarakan sepeda motor nikam nih je paloy lem bini gue cuma ikam nih kada bisa bersepeda motor aja pala. Jadi aku boleh menukarakan jeneng bini dasar kada ada duitnya juga tuh aja. Wah, aku nih aja pala ada duit. Bah buktinya jeneng bini. Sejak kita kawin aja. Kalau ada yang membawa aku pergi jalan kemana-mana aja di rumah aja aku nih jeneng bini pala yang protes. Nah jangan nang kayak ini dituruti lah ibu-ibu. Protes nang laki juga kan 7 berdusta aja mau kalau mengramput terus. Jadi jar paloy kena dulu kita nih nikah kawin ini karena apa sebabnya dulu jodoh jeneng bini. Nah kan tahu kalau peribahasa kalau jodoh tidak kemana-mana aja paloy. Nah terdiam neng bini. Nah apa bo kalau jodoh kada kemana-mana kalau bo nah je paloy menang paloy tapi mengaramput paloy ini. Nah maaf paloy ini ngeramput. Ada bisa menasihati bini sabarnya ya kayak gitu kalau lah kena doakan aku nah supaya banyak rezeki ayo kena kamu kutukarakan PCX kah aku kada bisa sepeda motor PCX jangan bini kena dilajari ini kena dilajari kayak apa sepeda PCX selama ini 4 tahun aku berjalan nak kemana ikan pegawai pian membakso jadi ulun berjualan bakso ya umpati jual bakso ramai yang jual bini ya berjualan bakso di muka sana ya lah ada bapak yang menyadari menikah itu namanya muwafaqah. Apa muwafaqah? Berserasi berkesesuaian. Nah ada ilmu kita ada ridho aja tahu toh tapi ada lagi namanya muwafaqah. Ridho itu apa yang kamu di mulutmu aku ridho aja. Roditu ma qadaika. Wah, doanya roditu ma qadai. Aku ridho atas apa yang ditetapkan Allah. Nyatanya merangot bila laki bawa duit sedikit ke rumah aja lah. Merangot bini. Nah, berarti nang bini kada muwafaqah. Sebaliknya juga nang laki jangan juga kada muwafaqah. Bini ini juga imbah sudah kawin bahari gue nang mengaran bebinian nih. Behimat be-make up bila apa nih bila hendak anu nih betamolon lakiannya sampai abahnya nih akhirnya melamar nih bungas banar nih jar babinian nih kawin imbah kawin nih maaf aja panglah banyak babinian nih mbah anu bepupur dingin tuh di hadapan laki nah terbaik kelak nah laki ini terketujuh melihat bu apa nang dilihat pupur dingin bakusai nang kaya anu pasukan apa bu nang kaya apa toh nang kaya hantu betutup nang anu tuh putih-putih kuning di muane ya hadapan laki itu jangan nang kaya itu jangan berprinsip aku ini sudah dikawini orang juga aja jadi sekandak muda aja jangan juga nang kaya itu bila ada laki bagus-bagus lah supaya laki itu melihat kita tuh senyum nang kayak apa itu namanya muwafaqah. Bah banyak kayak kisahnya tuh kisah dunia Jepang tuh tapi supaya kita dapat dekat dengan Allah semua kita lakukan semua itu untuk dekat kepada Allah. Nah gue itu kisahnya gue sedikit lagi setelah engkau nah jadi dari sabar naiknya kemana ke ridho ya lah menyadari hidup ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya lah nah ini sabar tertinggi nih ujung dari sabar tuh kita dapat ridho ujung dari ridho itu kita muwafaqah serasi menyerasikan dengan kita ridho tadi tuh imbah muwafaqah bang sumal pana kemudian kita pana apa pana nih Pana ini menghilangkan diri kita, menghapus diri kita dari catatan sejarah hidup ini. Waduh, kada ada lagi kita. Apa maksudnya? Tapi ada cuma belajar mempanakan diri, mematikan diri sebelum mati. Mati sebelum mati. Ngajar Nabi. Ini nasihat Nabi.
matikan dirimu sebelum datang kematian. Hah? Hebat kan? Mutu qabla mautikum. Jadilah kalian mati sebelum datang kematian ini. Itu panah ngarannya. Panah artinya apa? Menyadari kehebatan keagungan yang hebat di dunia ini adalah milik Allah. Hanyalah Allah, kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Apa tadi? Kita tidak memiliki apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Pajah lampu abutlah kita. Lain ampun kita. Hidup nenang matur siapa? Allah. Lain kita. Ya kan? Dah kawai, dah malam ini kada mati lampu lah. Mun mati lampu juga jangan bemamelon PLN. Biar hanya ada aja kena jawabannya lan Allah. Di akhirat kena ada aja. Tukang pajak ke rumah pian macam-macam atau ke warung pian, harus aja tenang aja, sabar aja. Anak kadang bayari. Cuma harus aja ampun ngoban tukang pajak nih harus sudah panah kita. Ya kah? Yang maha hebat, yang menentukan hidup ini Allah. Ya kan? Nah, tergugur di sepeda motor, bungol bana sepeda motor di dasar sepeda motor buruk sudah jar, gugurakan aku pulang jar. Itu kalau bahasa Banjar nih, dosa. Muafakah panah. Yang menjatuhkan aku tadi itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Allah menguji diriku. Subhanallah. Panah. Nang ada kulihat hanya Allah Subhanahu. Aku tidak memiliki apa-apa dan tak berarti apa-apa. Di mama abahnya buai. Uja abahnya. Mau bu? Pernah lah biar di mama abahnya bu. Gunakan ilmu panah. Behilang kita. Caranya apa aja tutupan muka. Tutup ini kan modelnya kayak itu toh, tapi jangan bertutup kayak ini mah gini, sangit sih Din. Bepanah nang hebat itu hanya Allah. Aku ini memang tidak berarti apa-apa dan tidak memiliki apa. Mantap panah nih, teguh kita jadinya hebat. Itu orang nang hebat. Apa aja teh? Wahwal abdal. Pada saat itu engkau abdal, engkau sudah diangkat Allah jadi wali abdal. Makanya orang bisa ribuan kali diangkat jadi abdal karena gugur pulang jadi wali. Asalnya jadi wali nih. Rahatan imam abahnya itu jadi wali baik. Nah, sabar, tenang, bepanah, menghilangkan diri. Nang ada hanya Allah pada benar. Karena batu berucap bungol bana abahnya nih nyepa mamayan. Tadi diangkat tuan wali sudah gugur pulang jadi wali. Masya Allah. Ya lah, lagi sampai situ gini nyala. Ya lah. Apa tadi? Satu, sabar. Karena kamu sabar nih kawan hapus sudah kada ada lagi istilah sabar. Nang ada adalah ridho sebenarnya tuh kan. Belajar batin kita namanya muafakah, menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Berapa dah? Sabar, ridho, naik lagi apa? Muafakah. Keempat, panah namanya. Panah. Lagi panah itu ada lagi. Nang ada yang maha hebat itu hanya Allah. Diri kita tidak berarti apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Jadi wali dia. Masya Allah. Jangan dimamayakilah. Atau istilah kita praktekakan kadang jadi nang laki. Aku mamail nikam jangan didangarakan nikam belajar. Jangan kayak itulah. Ya, dosa kalau dalam hidup tuh ada paloi ama lagi upacara. Payo kita apa lagi yang kedua nih lah. Sirul asra. Paloi pas upacara bendera adaklah waktu SD. Menjadi MC paloi. Adaklah kepada pemimpin upacara ya kan. Apa biasanya maju ke depan tempat upacara, maju lah MC jadi rupanya kenapa lah pas akhir sudah acara kepada pemimpin upacara aja paloi meninggal ya. Rupanya pas mati mati lampu meninggalkan upacara ya, karena maksudnya nih pas mati lampu mati mikrofon nih
kada sengaja kada paloi. Kepada pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara, maksudnya kan gitu. Ini meninggal jangan mati lampu. Ribut orang soalnyaan. Janganlah takdir jadi palu itu ngarannya. Ya kalau lah. Nah, takdir jadi palu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa bissolati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammadin toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bissolati ala rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bissolati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bissolati ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Sholatan kamilatan bi'adadi khalqillah wa zinatan nurin Muhammadin rasulillah. Wa taj'aluna biha nanggomisu fi nuri Muhammad alladzi huwa ma'allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bissolati ala rasulillah. Nurun ala nuri qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bissolati ala rasulillah. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa bissolati ala rasulillah. Busralana bil huda huda Muhammadin rasulillah. Ya Rabbana ij'alna nuran binuri